Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa kelas 9 MTs Negeri 1 Cilacap dalam pelajaran PPKN, dan kita akan melanjutkan materi bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemarin kita telah mempelajari teori kedaulatan. Dari materi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa negara kita menganut teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, kita mendasarkan diri pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2. Kemudian kedaulatan hukum itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Coba kalian buka di dalam buku paket atau buku pendamping sambil dihafalkan, coba bunyinya bagaimana masing-masing dari pasal tersebut. Dari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dari peraturan perundang-undangan yang lain, dapat kita simpulkan bahwa prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah: satu, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini berbeda ya dengan pada zaman Orde Lama. Dulu pada zaman Orde Lama pernah DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh presiden. Sekarang tidak bisa karena ini aturannya sudah melarang hal tersebut. Selanjutnya yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini adalah resiko karena negara kita menganut sistem kabinet presidensial. Kemudian yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya selama sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Teori kedaulatan rakyat itu sangat erat hubungannya dengan ajaran demokrasi. Ajaran demokrasi itu sendiri banyak pakarnya, banyak tokohnya. Di antaranya adalah Abraham Lincoln, yaitu Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Dia berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kemudian juga ada beberapa ajaran tentang demokrasi. Di antaranya demokrasi di bawah rule of law. Yang di antaranya ada perlindungan konstitusional, ada badan kehakiman, ada pemilu, kebebasan menyatakan pendapat dan lain-lain. Itu syarat bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Selanjutnya, suatu negara demokrasi tadi diantaranya salah satunya adalah harus mengadakan pemilihan umum secara berkala untuk memilih pemimpin negara dan juga untuk memilih wakil-wakil rakyat. Nah, pemilu di Indonesia itu memiliki 4 asas yang biasanya disingkat luber dan jurdil. Itu adalah kepanjangan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, ini yang ingin diterapkan oleh pemerintah setiap kali mengadakan pemilihan umum, baik untuk memilih presiden dan wakil presiden maupun pemilu legislatif untuk memilih DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Nah, demikian sebagian materi untuk
pertemuan yang kedua di bab yang ketiga ini, dan itu merupakan persiapan untuk menghadapi penilaian tengah semester. Mudah-mudahan kalian semuanya paham. Jika kurang paham silakan buka buku paket dan buku pendamping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.